Apa yang kita dapat menyenangkan Tuhan? Kita memang semua memperhatikan dan berusaha untuk bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan. Hari ini, saat membaca firman Tuhan di Kejadian pasal 38, saya melihat kenapa ada orang yang dikutuk oleh Tuhan dan mati olehnya. Setelah Yehuda mendapat anak laki-laki dan menamakan anak sulungnya dan kedua dia mendapat anak laki-laki yang berikutnya menamai dia Onan. Dan setelah itu, ayat yang 6, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Jadi saudara, waktu saya membaca firman sampai begini, saya tidak tahu kenapa harus mati. Kenapa Tuhan membunuh dia? Sebab sampai ayat yang 7 ini, Tuhan tidak sama sekali menuliskan alasan apa ia membunuh Lalu Yehuda memberikan istri kepada Onan. Ayat 8 berkata, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Memang setelah kakaknya, anak yang sulung laki-laki, mati tanpa mempunyai anak laki-laki yang dapat melanjutkan keturunannya, apa adanya orang-orang Yahudi itu adalah adiknya yang laki-laki menghampiri istri kakaknya dan melahirkan anak laki-laki. Kemudian anak yang baru lahir itu dianggap anak dari anak sulung yang mati. Dengan begitu, keturunan dari anak sulung tidak akan diputuskan. Akan tetapi, Onan, apa yang dia melakukan ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dan 10, tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Dengan begini kita dapat melihat kenapa Tuhan membunuh Onan. Tapi masih belum tertulis kenapa Tuhan membunuh sebelumnya. Tapi saat kita membaca firman, sedikit demi sedikit kita bisa memahami, ya kan? Inilah kemungkinan besar alasan yang sama Tuhan membunuh juga. Kenapa mereka tidak memperhatikan, menurunkan, melanjutkan keturunan, tidak tahu saya. Akan tetapi, pastilah ini sangat penting bagi mereka untuk melanjutkan keturunan bagi keluarga kaum Yehuda. Kita tahu semua, siapa yang akhir-akhirnya lahir dari keturunannya Yehuda, ya pastilah Tuhan Yesus Kristus yang Mesias kita. Mungkin sama Onan tidak begitu tahu betapa pentingnya misi dalam keluarganya. Dan mereka tidak akan mungkin tahu dari keturunannya akan lahir siapa? Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi bagi mereka melanjutkan keturunan ini sangat-sangat penting. Akan tetapi sama Onan sekarang mereka tidak begitu memedulikan. Ini menjadi jahat bagi pandangan Tuhan, sehingga Tuhan membunuh sama Onan. Jadi saudara, ini ada apa yang Tuhan mau mengajari kepada kita. Saat kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang belajar, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang berusaha. Begitulah berbagai kehidupan yang kita masing-masing mempunyai. Akan tetapi, apakah kita memedulikan melahirkan Yesus Kristus bagi hati orang yang lain? Apakah kita selalu fokus untuk memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang lain supaya Yesus dapat lahir di dalam hati mereka? Memang kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang kita harus kerjakan, bertanggung jawab atas keluarganya dan tugas yang diberikan dari kantor atau apa yang lain-lain. Akan tetapi memang ini urusan yang penting bagi kita
Sebab kesibukan itu, kita jarang memedulikan apa yang kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan kepada kita. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal yang 22, adanya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Waktu itu, raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kenapa mereka tidak mau datang? Memang ini perjamuan yang luar biasa dari raja. Sedang raja yang memanggil mereka, akan tetapi mereka tidak mau datang. Kenapa? Ayat 5 berkata, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, meniksanya dan membunuhnya. Jadi sebab ada urusan mereka, bisnis mereka itu sendiri, jadi mereka tidak mengindahkan, yaitu menolak undangan raja kepada mereka. Ini sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga dari Tuhan Yesus. Raja ini pasti artinya Tuhan Bapa kita. Dia yang sedang mengundang untuk perjamuan kawin anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di Wahyu pun berkata, ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadanya, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi perumpamaan Yesus Kristus tentang perkawinan anak raja ini artinya mereka yang ingin menerima kerajaan surga. Tapi sekarang mereka tidak mau datang sebab mereka pergi untuk ladang, pergi untuk mengurus usahanya. Jadi saudara, pagi hari ini mari kita melihat diri sendiri. Apakah kita memodulikan lebih usaha kita daripada urusan Tuhan? Apakah kita memodulikan kehidupan sehari-hari daripada firman Tuhan, undangan Tuhan, dan kehendaknya? Sama Onan yang tadi kita bacakan itu, mereka tidak merasa keperluan untuk melanjutkan keturunan. Sebab mereka tidak begitu berminat tentang keluarganya, tentang kaum sukunya, apa yang misi yang Tuhan berikan kepada suku Yehuda, yaitu akhirnya lahir Yesus Kristus dari keluarganya. Jadi saudara, memang kita semua sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Pastilah itu dibutuhkan. Akan tetapi, saya berharap dan Tuhan pasti berharap kepada kita, jangan membiarkan pekerjaan kita menjadi prioritas dari semua yang lain. Akan tetapi, mari kita mengutamakan dan memprioritaskan urusan Tuhan, penginjilan, dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan dan hati Tuhan. Kalau begitu, inilah dapat menyenangkan Tuhan. Sama Onan, mereka dibunuh oleh Tuhan. Sebab apa? Mereka jahat di mata Tuhan. Tuhan dengan segenap hatinya menjaga keluarganya Yehuda, sebab darinya akan lahir Yesus Kristus. Tapi Yehuda, sama Onan tidak pedulikannya, tidak menghargainya, dan hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, sehingga itu menjadi jahat bagi mata Tuhan sampai kedua anak laki-laki mati. Jadi saudara-saudara, pastilah kita harus hidup secara maksimal untuk pekerjaan dan tugas misi yang kita terima. Akan tetapi, daripada semua segalanya, mari kita berpikir tentang hati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berusaha dan memodulikan untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam hati orang yang lain dan di dalam hati kita. Artinya, kita fokus kepada firman Tuhan dan percaya. Dan menolong orang-orang yang tidak percaya sesungguhnya untuk percaya juga. Kalau begitu, inilah apa yang kehendak Tuhan sesungguhnya.
Dan di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhanlah akan menolong kita seterusnya. Mari, hari ini dan seterusnya, kita coba memedulikan lebih tentang pemberitaan Injil, pemuritan, dan menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Dengan begitu, semua segala kuasa Tuhan dapat dinyatakan di dalam hidup kita. Pasti kita pun akan berbahagia, dan dengan begitu, Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.